Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen web programming 2 dan juga rekan-rekan seperkuliahan sekalian. Izinkan kami, kelompok dari penjualan Dempa Fashion Store untuk mempresentasikan proyek kami. Sebelumnya, kami beranggotakan 5 orang. Ada Rio Darmeta, 12191040, Delva Nur Fauziah 12192950, saya sendiri Adriel Hernandez 12190931, Kartini Siagian 12192052, dan juga ada Amalia Askianisa 12190947. Latar belakang masalah. Apa sih yang menjadi latar belakang kenapa kami membuat program web ini? Yang pertama adalah fashion di Indonesia kini semakin berkembang pesat. Perkembangan ini menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang selektif di dalam menentukan gaya hidupnya. Gaya hidup sangat erat hubungannya dengan fashion, karena adanya fashion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan menjadi trend center di masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti berusaha menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat, terutama kepada mahasiswa, dalam membeli baju Dempa Fashion yang meliputi penyebaran informasi, pengetahuan konsumen, dan juga brand trust. Tujuan dan manfaat. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang disusun, maka perancangan Dempa Fashion ini bertujuan 1. Mempermudah kita untuk melakukan pembelian suatu barang fashion. 2. Supaya mudah mendapatkan kualitas terbaik dan juga dapat dipakai oleh masyarakat yang menyukai fashion. Manfaat. Untuk manfaat ada 3. Yang pertama untuk penulis, kedua untuk pemasar, dan ketiga untuk konsumen. Apa sih manfaat bagi penulis? Perancangan Dempa Fashion ini dapat berguna dalam pengaplikasian dari teori-teori yang diperoleh selama penulis melakukan kegiatan perkuliahan ke dalam pengaplikasian di lapangan. Penelitian ini juga akan menambah wawasan dan pengetahuan penulis, terutama tentang pengaruh penyebaran informasi, pengetahuan konsumen, dan juga brand trust terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, manfaat untuk pemasar. Perancangan ini diharapkan menghasilkan temuan yang berguna bagi pemasar Dempa Fashion dalam menciptakan minat beli baju merek Dempa Fashion. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam memasarkan baju merek Dempa Fashion. Yang ketiga, manfaat untuk konsumen. Perancangan ini diharapkan bagi konsumen dapat menggunakan atau memilih fashion dengan seleranya. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian awal kami dalam melakukan perancangan web Dempa Store ini, kami melihat bagaimana perkembangan online shop dan manfaat yang cukup banyak bagi kemajuan teknologi dan kehidupan di masa depan. Lalu untuk ruang lingkup, berikut ruang lingkup yang ada di website Dempa Store, yaitu menyangkut kalangan milenial atau remaja dalam mempermudah untuk melakukan pembelian barang yang telah disediakan di web Dempa Store ini, dikarenakan pengguna ponsel yang semakin meningkat setiap tahunnya juga. Konsep dasar sistem. Konsep dari program Dempa Store yaitu dokumentasi dari kode Igniter dan juga dokumentasi Bootstrap di websitenya untuk mempermudah kami mengetahui fungsi dari bahasa dan fitur yang dibuat mereka. Teori pendukung. Landasan teori pendukung di website Dempa Store ini mencakup bahasa pemrograman seperti PHP, HTML, dan JavaScript. Bahasa pemrograman lainnya dan juga menggunakan framework kode Igniter dan template dari Bootstrap untuk mempermudah kami dalam membuat proyek ini. Analisa sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan yaitu sebelum kalian masuk atau login, daftar terlebih dahulu, sesudah mendaftar baru login dan melakukan pembelian.
activity diagram pendaftaran. Di sini ada format pendaftaran, kode pegawai, username, password, nama, dan level akses. Di sini submit, lalu masuk, atau sesudah daftar langsung masuk. Di sini ada spesifikasi dokumen masukan pembelian. Di sini ada not, tanggal, kode penjual, jumlah, total harga, tambah data, dan misalnya 01 tanggal 19 Desember 2020, kode penjualnya O-001, jumlahnya 1 item, total harganya 176. Di sini ada pilihan menunya hapus, print, dan menu. Nah, di sini ada yang namanya spesifikasi dokumen keluaran. Nah, ini semacam struk gitu untuk mencetaknya nih. Di sini ada alamat, nomor telepon, operator, tanggal, kode penjual, tanggal penjual, pegawai, pelanggan, alamatnya, emailnya, dan di sini ada kode barang, nama barang, dan harganya dan total harganya. Nah, di sini lalu cetaknya di sini. Nah, permasalahan pokok dalam melakukan pembuatan program yang menurut kami cukup banyak jika dibuat satu-satu dan menggunakan bahasa program yang berbeda-beda, di mana akan membuat folder atau file yang cukup banyak. Pemecahan masalahnya, maka dari itu kami membuat website untuk pembelajaran online dengan menggunakan framework, container, dan template dari SBadmin untuk mempermudah kalian dalam melakukan pembuatan program yang akan mencangkup banyak file. Baik, saya Kartini Syagian dengan NIM 12192052. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya. Perancangan sistem usulan. Tahapan perancangan sistem analisis kebutuhan. Pertama, kode editor. Kedua, framework kode igniter. Ketiga, template SBadmin. Keempat, bootstrap. Kelima, XAMPP. Rancangan diagram use case. Ada admin terbagi menjadi empat bagian. Pertama, tambah data atau pembelian, melihat laporan, master data, logout. Website pertama, mengelola pembelian, mengelola pembayaran, mengolah bukti transaksi. Selanjutnya, rancangan diagram aktivitas. Ada login, dashboard, tambah data, laporan, master data. Terus ada register, dan bagian tambah data, laporan, master data itu untuk mengelola masukan admin. Selanjutnya, rancangan dokumen sistem usulan. Rancangan dokumen sistem usulan. Produser sistem usulan yang terdapat dalam website dan pastor ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, pelayanan pembeli. Admin mengelola pembeli apa saja yang ingin dilakukan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan pembeli. Kedua, bukti pembayaran. Petugas memberikan bukti atau struk pembayaran supaya pembeli tahu tentang keterangan dan harga barangnya. Rancangan prototipe. Pertama, view login. Dan pastor version. Di sini ada thank you for logging in this app. Ada username, terus ada passwordnya. Kalau udah dimasukin username sama password, kita bisa masuk.
Selanjutnya, view registrasi. Di sini ada form pendaftaran, di mana ada kode pegawai, username, password, dan nama kita. Level, bisa pilih level akses, terus submit, dan bisa masuk. Oke, baiklah, saya Ilvan Fauzia. Saya akan melanjutkan prototipe dari sebelumnya, menjelaskan prototipe dari sebelumnya, yaitu view dashboard. Tampilan dashboardnya itu seperti ini. Jadi ada produk kami, yaitu memperlihatkan gambar-gambar produk yang dijual. Lalu view penjualan, yaitu terdiri dari nomor, tanggal, kode penjualan, jumlah, dan total harganya. Di sini pun dapat ditambahkan data. Lalu bisa dilihat view, bisa dihapus, dan bisa di print penjualannya. Lanjut, view daftar laporan, yaitu laporan penjualan berdasarkan tanggal yang dipilih. Jadi kalian masukkan dulu bulan, hari, dan tanggalnya, bulan, hari, dan tahunnya, lalu sampai dengan tanggal berapa gitu. Nanti klik pencarian. Lanjut, yaitu ada view master data. View master data ini berisikan master data dari penjualan fashion store ini. Jadi ada barang, pelanggan, pegawai, kontak, ada di data di sini semua. Ada kode barang, nama barang, stoknya ada berapa, harganya ada berapa, dan bisa ditambahin datanya, dan bisa dihapus juga, bisa diedit, seperti itu. Lanjut, ada perancangan perangkat lunak. Di sini perancangan perangkat lunaknya atau entity relationship diagram, yaitu pembelinya memilih dulu baju atau barang yang akan dibeli, lalu di-input, memesan, yaitu dikelola oleh admin, dan diproses. Nah, setelah diproses itu bisa dilakukan pembayaran ataupun bisa ditambah pembeliannya, itu untuk menjual barang, terus keterangan barang, lalu bisa melihat stoknya juga, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rio Darmaita. Padanya dipersilahkan. Berikut Logical Record Structure atau yang biasa disebut LRS. Nah, di sini kita akan melakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian, nah pembeli langsung melanjutkan atau memilih apa yang mau dibeli, dan maka diberi nama list pembelian. Setelah di list pembelian, dari sini pembeli akan melihat berapa sih bayar yang harus dibeli, apa yang pembayaran yang harus pembeli bayar. Nah, di sini dan di sini struk pembelian atau bukti bahwa pembeli setelah melakukan transaksi di aplikasi website Denpastor tersebut, nah maka akan petugas yang mengolahnya. Dan kemudian spesifikasi file, kelas model atau kelas diagram, yaitu tabel barang dengan harga, kode barang, nama barang, stok, tabel pegawai, kode pegawai, level, nama, password, username, tabel pelanggan, email, kode pelanggan, nama pelanggan, tabel penjualan, kode barang, kode penjualan, dan quantity. Kemudian sequence diagram. Nah, di sini gimana sih caranya kita untuk masuk atau berbelanja di aplikasi web atau website Denpastor. Nah, itu pertama kita login. Jika kita belum melakukan registrasi, maka kita akan diarahkan ke registrasi terlebih dahulu. Dan jika sesudah registrasi, maka kita balik lagi ke menu tampilan login. Nah, juga sudah, maka kita akan melakukan pembayaran
atau belanja. Setelah belanja, kita akan melakukan pembayaran. Penutup kesimpulannya, untuk memenuhi tugas kuliah Web Programming 2, maka dari itu kami membuat website dan Fashion Store Bekasi. Fashion adalah perpaduan estetika dan unsur kreativitas dari masing-masing individu yang dibuat sebagai bentuk ekspresi untuk mengungkapkan pada pakaian. Fashion atau pakaian pada dasarnya adalah berfungsi sebagai penutup atau perlindungan kesopanan dan daya tarik dari pribadi yang menggunakannya. Penerapan desain yang dibuat dapat dikenakan karena berbagai bagian rancangan yang menjadi penguat ciri khas suatu karya individu yang ingin ditonjolkan dalam sebuah fashion. Ada nilai-nilai yang dipromosikan atau dikomunikasikan melalui apa yang ditampilkan. Bidang pakaian zaman sekarang sangatlah menonjol, di mana orang-orang sangat butuh yang namanya fashion. Saran, berdasarkan hasil perancangan Denpasar Fashion Store Bekasi, dengan adanya keleluasan dalam menggunakan fashion, hendaknya dapat berpikir bijak bagaimana menempatkan fashion yang digunakan supaya lebih menarik. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya yang telah kalian luangkan untuk menonton video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.